Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswahaka, dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kesehatan tanpa kurang suatu halangan apapun. Amin 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 ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan ya. Dan perjalanan saya kali ini sambil bercerita, semoga dari cerita saya kali ini nanti bisa bermanfaat buat yang khususnya baru bekerja ya, bekerja ikut orang dimanapun berada, di Hong Kong ataupun di Indonesia ya. Terima kasih sekali, kita buang yang buruk-buruknya, kita ambil yang positifnya, yang baik-baik ya teman-teman. Bekerja dimanapun pasti sama ya teman-teman. Kalau ikut orang itu bagaimana rasanya, ada sedih, ada bahagia, ada dukanya, pokoknya semuanya campur aduk ya. Tapi kalau bekerja di Hong Kong ataupun di Indonesia itu pasti ada perbedaan ya antara Hong Kong dan Indonesia. Perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Kadang-kadang kita bekerja di Hong Kong sudah dikontrak ya 2 tahun sekali begitu ya, kontraknya itu 2 tahun. Kalau di Indonesia pasti jarang ya, mungkin tidak ada yang tertulis oh kamu dikontrak harus ini ya sekian tahun atau ini begitu, enggak ada ya teman-teman. Kalau di Indonesia itu mungkin cuma perjanjian kamu harus seperti ini, seperti itu begitu ya. Intinya ikut orang itu semua sama saja ya, cuma perbedaannya yang membuat mungkin ada perbedaan antara kerja di Hong Kong sama Indonesia itu seperti ini teman-teman, saya bercerita ya. Dan kalau di Indonesia ya, karena tidak tertulis dengan kontrak, terikat dengan kontrak kerja harus 2 tahun dan tempatnya yang begitu dekat, masih di Indonesia begitu ya teman-teman. Jadi mereka sering menyalahgunakan mungkin kepercayaan majikan atau bagaimana begitu ya teman-teman. Mereka dengan gampangnya karena merasa dekat dan merasa rindunya yang tak tertahan sama keluarga, khususnya sama suami tersayang begitu, mereka pasti menginginkan untuk pulang bertemu begitu ya teman-teman. Padahal perjanjian di awal harus begini, kamu libur ini, tapi libur itu semua terserah majikan begitu intinya ya. Majikan mengizinkan, menyuruh libur, kamu libur. Majikan memerlukan tenagamu dan tidak menyuruh kamu libur diganti uang begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya pasti melupakan itu teman-teman, karena saking dekatnya dan saking besarnya rindunya pada yayangnya yang intinya mau pacal-pacalan begitu ya, mau ketemu sama sang suami, jadi melupakan itu ya, melupakan dari awal perjanjian begitu teman-teman. Tapi kalau di Hong Kong tidak ya teman-teman, kita harus mematuhi peraturan majikan ya, mematuhi peraturan apa yang ada di kontrak 2 tahun ya 2 tahun ya, kita pulang ke Indonesia begitu. Kita pokoknya mematuhi peraturan apa yang majikan katakan. Kita takut ya teman-teman, memang majikan memberi libur, tapi kadang-kadang majikan memerlukan kita, pasti kita juga menurut ya apa kata majikan. Pokoknya kerja di Hong Kong itu penuh dengan kedisiplinan ya, seperti orang Hong Kong itu memang disiplin ya. Jauh berbeda ya dengan di Indonesia, mungkin karena mungkin dekat apa gimana, terus karena orang itu mempunyai sifat sendiri-sendiri begitu ya teman-teman. Terus majikan di Hong Kong juga pasti tidak suka ya teman-teman kalau kita bekerja dengan wajah yang cemberut, tidak senang, tidak bahagia begitu. Pasti majikan di Hong Kong juga tidak suka seperti itu. Kita harus bekerja itu dengan gembira. Iya enggak teman-teman? Pasti seperti itu ya semuanya ya. Karena mungkin majikan di kantor sudah bekerja sehari penuh dengan rasa lelah, mungkin dia juga dimarahin bosnya di kantor, kita tidak tahu kan teman-teman. Jadi kita semuanya harus belajar ya
bagaimana ya, mengerti tentang majikan begitu, dan biar majikan mengerti tentang kita. Jadi siapapun yang bekerja, setiap majikan pulang itu harus dengan gembira menyambut, oh Dadai pulang ya, oh Nyonya sudah pulang ya. Begitu pasti majikan bahagia ya teman-teman, karena kita tidak tahu ada apa masalah majikan kita di kantor begitu ya. Apalagi mungkin ada ya teman-teman majikannya yang tidak tinggal di Hong Kong ataupun tidak tinggal di Indonesia. Intinya majikan ada di luar negeri, terus setahun 3 kali atau 4 kali pulangnya. Nah itu kita juga harus merasa malah bahagia ya bertemu majikannya, bukan malah majikan pulang kita cemberut karena sudah kebiasaan kita enak di rumah tanpa ditungguin majikan. Jangan seperti itu ya teman-teman, karena majikan pasti tidak akan merasa senang hati ya, merasa loh pulang ke rumah kok malah dicemberutin, asistennya tidak suka, terus majikannya disuruh pulang kemana begitu ya teman-teman. Kan lucu toh, majikan pulang ke rumah malah dicemberutin, malah kerja globrak-glabruk, semuanya dibanting-banting begitu. Itu kan tidak baik ya teman-teman. Terus majikannya disuruh pulang kemana, lawang itu rumahnya begitu ya teman-teman. Intinya seperti itu. Ini di Hong Kong barusan ada kejadian, mbaknya tanya sama majikan, Nyonya apakah rumah ini mau dipasang kamera, dipasang CCTV begitu ya. Mbaknya itu cuma tanya seperti itu ya, tapi jelas majikan sudah sangat tidak suka ya. Akhirnya dengan hanya sepele soal seperti itu, mbaknya tanya seperti itu, dipulangkan di interminit begitu ya teman-teman. Padahal menurut majikan memasang kamera, memasang CCTV itu bukan untuk mengawasi mbaknya ya, untuk menjaga keamanan, karena majikan, keluarga majikan memerlukan keamanan juga. Jadi jika terjadi apa-apa bisa tersimpan, bisa terlihat dari CCTV begitu ya teman-teman. Tidak seharusnya kita tanya hal yang sangat pribadi itu ya sama majikan kalau dipikir-pikir. Memang setiap manusia mempunyai sifat tersendiri ya teman-teman, yang sudah menjadi kebiasaan, tapi kita kalau ikut orang perlahan-lahan harus merubahnya, mengikuti kehendak majikan, mengikuti perintahnya, karena kita sudah bersiap sedia untuk bekerja. Jadi kita harus mengorbankan perasaan, mengorbankan apapun ya, mengorbankan rindu kita pada Yayang yang mau pacal-pacalan juga itu ya, ditahan karena kita intinya dari niat semula mau bekerja untuk keluarga begitu ya teman-teman. Karena majikan itu membayar, jadi kita dibayar dan kita membantunya, dan majikan membantu kita juga. Jadi pokoknya saling membantu begitu ya teman-teman. Harus berkorban wes pokoknya yo teman-teman, yang rindu-rindu, yang kangen-kangen wes pokoknya ditahan lah. Suatu saat kita jumpa sama Yayang tercinta itu malah waduh, kangen yang ditahan itu akan semakin romantis begitu ya kita pacal-pacalannya ya. Memang kita rindu sama keluarga ya, yang bekerja ya, khususnya yang bekerja. Saya sangat rindu sama anak ya. Anak itu sebenarnya kalau rindu itu nomor 2 ya. Yang nomor 1 itu pasti rindunya itu sama Yayangnya, sama suami tercinta ya. Pasti mau pacal-pacalan sama suami tercinta, cuma kita tidak bisa mengungkapkan dengan terbuka saya rindu sama suami saya, begitu tidak mungkin ya. Pasti rindunya sama anak, padahal tidak. Rindunya pasti yang utama itu sama suami tercinta ya. Mau pacal-pacalan ya intinya ditahan untuk semuanya ya. Yang mau pacaran sama suaminya itu ditahan dulu. Jadi semuanya untuk lebih baik ya, tidak membuat pusing diri sendiri, tidak membuat pusing majikan begitu ya teman-teman. Dan cerita saya kali ini intinya ya berusaha mematuhi apa yang dikatakan majikan begitu ya teman-teman. Karena kita sudah bersiap-siap, sudah tahu dari awal kalau kita ikut orang pasti seperti itu ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada kesamaan dengan cerita ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya ya. Dan dari cerita ini mohon
mohon yang buruk-buruk dibuang, yang baik diambil ya teman-teman. Mohon maafkan segala kesalahan saya dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan semoga semuanya selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.